Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dan Bung Rocky Gerung. Dan seperti biasa, eh, topik yang paling banyak dibicarakan itu pasti soal Pak Jokowi. Jangan protes ya, karena selama presidennya Pak Jokowi kita akan ngomongin Pak Jokowi. Kecuali nanti presidennya ganti eh, ganti Pak Prabowo atau ganti Anies, ya kita akan ngomongin mereka berdua. Apalagi kalau Ganjar yang ganti, pasti kita juga akan banyak ngomongin lagi. Itu ya Bung Rocky ya. Oke, dan kita mencoba mendeteksi sebetulnya kepanikan-kepanikan akhir dari masa jabatan Pak Jokowi. Jadi kalau kita ngomong tentang kepanikan Pak Jokowi, itu ada buktinya tuh. Kan dia warawiri kemana-mana, cawe-cawe di dalam negeri, dan obrol-obrol di luar negeri. Itu kegiatan Pak Jokowi sekarang. Ya, ya. Oke, kita soroti Pak Jokowi mungkin hari ini kembali ya dari Hiroshima atau kembali. Saya lupa pokoknya kemarin Pak Jokowi hadir di acara G7 ya. Jadi Hiroshima G7 kan negara-negara ini negara-negara bagian dari G20, negara yang paling kaya lah di situ. Ya. Tapi Pak Jokowi kan diundang juga di hadir acara semacam itu. Dan yang menarik itu fokus Pak Jokowi kelihatannya fokus ini all out untuk mendapatkan investasi dari negara-negara yang tajir ini ya. Ada Inggris, bahkan ditawari, Kanada ditawari, Korea ditawari semua. Pokoknya Pak Jokowi betul-betul jadi sales promotion boy yang ini kelas-kelasan ya, kelas berat ini ya. Dan tapi yang menarik itu yang banyak disoroti oleh media sosial. Ini penting juga kita sampaikan karena dia kan menargetkan dana pensiun dari Kanada untuk ditanamkan di KN. Tapi kemudian netizen itu teringat karena di Indonesia itu dana pensiun itu sekarang lagi mengalami serius. Banyak sekali dikorupsi. Dan kemudian Erick Thohir pun bahkan menyebut 31 dana pensiun itu kondisinya prihatin. Dia belum bisa memastikan apakah karena salah manajemen atau salah korupsi. Tapi pokoknya serem-serem lah ini dana pensiun di Indonesia ini. Ya, kita tahu bahwa semua pembicaraan di Tokyo itu terkait dengan dari segi Indonesia upaya untuk membereskan utang-utang Jokowi Hmm. dalam bentuk investasi itu. Dan itu memang lobby tingkat tinggi untuk memastikan bahwa G7 ini, negara-negara maju ini bisa diakalin lah kira-kira begitu. Tapi kondisi kita kan buruk kan. Jadi semua pemimpin G7 ini mengerti bahwa Indonesia sudah ada di dalam situasi yang berbahaya karena pergantian politik. Itu artinya banyak program sebelumnya yang pasti akan dievaluasi oleh pemimpin berikut tuh. Jadi apa gunanya sebetulnya Pak Jokowi kan mestinya ya udah dia nggak boleh bikin apa-apa lagi itu. Karena Hmm. semua data infrastruktur kita, data utang, data problem pajak itu diketahui oleh para investor dunia. Tentu kepala-kepala negara yang datang ke Tokyo itu di brief dengan baik oleh tim economic intelligence squadnya dia tuh. Jadi nggak mungkin Jokowi itu akan didengar di situ. Apalagi kalau kita ingat bahwa yaitu G7 itu semacam ya summit untuk urusan kepastian investasi dan keamanan politik, terutama di Indo-Pasifik tuh yang Jepang ada dalam ketegangan dengan Cina, Cina ada dalam ketegangan dengan Amerika. Jadi fokusnya di situ. Ngapain mungkin mereka ini ngapain sih nih orang Indonesia nih cewek-cewek lagi beginian. Kita lagi sibuk nih untuk ngatur ekonomi baru dunia dan ketegangan baru di Indo-Pasifik. Tapi kita ingat bahwa awal tahun juga udah ada pertemuan G7 yang sifatnya memang swasta itu di Davos itu tuh yang disebut World Economic Forum itu. Di situ juga diputuskan bahwa Indonesia itu ya abu-abu lah kalau mau investasi ke Indonesia itu karena soal hukum, soal ketidakstabilan politik. Jadi selama pembicaraan di Davos itu belum berubah di era Jokowi, ya Jokowi dia mau jual apapun gak akan laku tuh. Jadi itu intinya. Jadi Pak Jokowi seperti orang yang ketagihan kekuasaan tapi mau jual sesuatu yang gak ada isinya kan itu dasarnya tuh. Jadi Hmm. bagi kita sebetulnya yang mengamati dari luar menganggap itu memalukan sebetulnya Oh, iya, iya, Jokowi iya. kayak mengemis gitu. Ya, ya. Ya, itu saya nggak heran di situ. Harusnya Pak Jokowi juga tahu lah ya bahwa ini kan akan terjadi pergantian kekuasaan dan investor itu dia sensitif lah dengan soal-soal begini. Pasti dia menunggu kepastian siapa yang akan jadi pemimpin berikutnya dan bagaimana soal kepastian dari investasi dia gitu. Nah, sementara di Indonesia sendiri kan dan mereka juga pasti tahu bahwa tidak ada satu investor yang mau masuk. Tiba-tiba dia tetap aja menyodorkan itu ke para negara kepala negara lain. Ya, saya termasuk yang sepakat dengan Anda meskipun saya sebenarnya tega untuk menyatakan bahwa ini memalukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Sangat. Dan kita tahu beberapa teman dari Amerika misalnya luar negeri itu Hmm.
seperti malu karena setiap kali ketemu wartawan asing mereka bertanya tuh gimana nasib IKN, bagaimana nasib infrastruktur jalan tol segala macam tuh. Jadi olok-olok di Amerika itu bahkan di Eropa juga itu terbaca sebagai sinisme pada Indonesia itu. Dan satir-satir mereka lebih gila dari yang kita bikin kan. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi udah dikarikaturkan sebagai seseorang yang udah gagal, tapi kayak orang lumpuh tapi berupaya untuk manjat pohon kan itu yang mereka bayangkan itu. Nah kita yang mendengarkan gimana kalau orang luar negeri aja melihat itu. Indonesia dipantau 24 jam lalu lintas uang di dalam negeri oleh 3 orang yang lagi nongkrong di Orchard Singapura, lalu saling mengintai kapan bisa mempermainkan kurs. Jadi Jokowi sebetulnya anggap aja bahwa dia udah selesai itu. Jadi cewek-ceweknya udah selesai, juga jualannya udah selesai. Tinggal punakawan-punakawannya macam si Bahrul itu, Bahlil yang menteri yang terus menyodorkan MOU sekian, ada 1.200 triliun yang nunggu atau 400 miliar sudah masuk duluan. Kan semua itu kan data palsu sebetulnya kan. Yang kita tahu, para pebisnis juga tahu. Ada yang bisnis yang udah dari 2 tahun lalu dimajukan sekarang seolah itu MOU baru supaya angkanya naik lagi. Kan itu tipu-tipu kan. Nah tipu-tipu itu yang justru nggak diketahui Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi merasa bahwa itu benar karena itu dia mesti jadi sales promotion boy lagi tuh. Jadi data palsu dilakukan oleh seseorang yang tidak punya pengetahuan tentang global political economy. Itu bahayanya tuh. Ya, ya. Nah, yang menarik ini mungkin kita tunggu nanti setelah Pak Jokowi kembali, apakah akan ada penjelasan? Jangan-jangan saya khawatir, kan waktu itu Pak Jokowi bilang bahwa sudah over success 25 kali lipat. Dan saya yakin pasti kepala-kepala negara itu, yang lain itu, kepala pemerintahan yang lain juga ketika bicara sama Pak Jokowi, pasti dia juga tidak akan menolak, oh no, Mr. Presiden, saya nggak tertarik. Itu pasti mereka, oh good, interesting. Nah, misalnya begitu ya. Iyalah. Sementara mereka bilang good segala macam, mereka tahu bahwa sistem pajak Indonesia amburadul, itu fee ada di mana-mana, rent seeking ada di mana-mana tuh. Dari kepala daerah sampai BUMN itu muter-muter otak bagaimana nyelamatin pajak atau menyelamatkan artinya mengecoh pajak itu. Jadi hal semacam ini yang kan kita terbuka, ekonomi terbuka itu bisa dipantau dari mana aja tuh. Kan nggak mungkin luar negeri investor asing itu hanya punya satu data dari satu kementerian. Dia akan cross check dengan pemain bisnis, dan semua pemain bisnis justru kasih sinyal baru pada luar negeri bahwa jangan masuk tuh karena nanti berantakan. Pemain bisnis itu karena dia ingin menguasai rent seekingnya dalam negeri, maka dia kasih sinyal palsu ke luar negeri. Jadi bahkan orang-orang oligarki itu kasih sinyal palsu supaya oligarkinya tetap menggepung APBN kan begitu kan. Jadi ini pentingnya kita bongkar political ekonomi dari semua proyek Jokowi lah kira-kira begitu. Itu yang diterangkan oleh Faisal Basri, Rizal Ramli, macam-macam. Dan hal-hal semacam ini kan mestinya udah ada tim lain yang kasih poin pada Pak Jokowi supaya jangan keterusan kan. Itu intinya kan begitu. Tapi mari kita coba pahami dari sisi psikologinya Pak Jokowi ya. Karena dari semua proyek saya kira betul-betul yang nanti mungkin Pak Jokowi berharap bisa dibanggakan itu adalah IKN gitu ya. Bung Rocky kan berharap gitu. Dan ini kelihatannya obsesi Pak Jokowi, obsesi personal lah kalau kita lihat ya. Ini bukan pemikiran karena kita tahu pada waktu itu kan secara tiba-tiba saja Pak Jokowi katanya belum dibicarakan dalam kabinet, terus bicara pidato kenegaraan dan meminta izin kepada DPR. Pada waktu itu minta izin ke MPR bukan DPR ya, karena forumnya waktu itu forum MPR DPR, bahwa dia akan memindahkan ibu kota dan disambut secara gegap gempita pada waktu itu. Nah sekarang dia melihat realitasnya bahwa loh ini tinggal beberapa waktu lagi waktunya dan sampai sekarang belum ada investasi. Jadi ya yang terjadi adalah kepanikan, kebingungan dan kegugupan dan macam-macam lah, jadi campur aduk sehingga setiap kali ketemu orang yang dipikirkannya bagaimana ini menjual ini, bagaimana negara-negara ini kita tawarin untuk IKN gitu. Saya kira juga jahat juga orang sekitar Pak Jokowi kan mesti ada orang yang nekat kasih tahu bahwa udahlah Pak, ini ada hal yang sebetulnya secara jujur kita mau beritahu. Jadi beliau itu Pak Jokowi itu diayun-ayunkan terus. Sementara Pak Jokowi sendiri nggak punya kapasitas untuk menganalisis sendiri kan. Dan bagian-bagian yang nggak bisa dianalisis itu justru yang disuplai dengan data palsu kan. Jadi kalau kita lihat misalnya akhirnya Pak Jokowi kayak ketagihan tuh. Kemarin dia pidato di mana itu yang kayak melengking-lengking suaranya kayak orang gembira tapi palsu. Jadi kita
ini betul. Kita akhirnya mesti dekati profil Pak Jokowi hari ini bukan sebagai seorang kepala negara atau presiden, tapi seorang yang punya masalah dengan psikologinya tuh. Kan itu soalnya tuh. Nggak enak kita mengucapkan, tapi ya begitulah. Supaya kita juga jujur memberitahu bahwa ini kalangan dekat Pak Jokowi, udah jangan jangan diayun-ayunkan dia dalam mimpi itu. Dan orang yang akhirnya punya ilusi atau delusi tentang kekuasaan itu bisa berbahaya di ujung kekuasaannya. Jadi jangan tabung sesuatu yang berbahaya secara psikologi pada seseorang yang sedang lengser, apalagi dia presiden kita, kan itu. Ya, ya, ya. Saya sepakat karena satu itu sebelum pergi itu kan Pak Jokowi sempat menunjuk Pak Luhut ya untuk menjadi ketua Satgas untuk percepatan investasi di IKN. Dan kita tahu kalau sudah menunjuk Pak Luhut itu berarti itu sudah adalah senjata pamungkasnya gitu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kan tidak seperti biasanya Pak Luhut juga tidak terlalu banyak bicara soal ini kan biasanya Pak Luhut ini kalau kata anak muda gercep gitu ya setiap kali ada tugas karena saya kira Pak Luhut juga sadar loh ini yang sekali ini bukan ini tugas apa ini mission impossible lah gitu. Saya kira banyak hal yang harus diputuskan Pak Luhut akhirnya di ujung masa Pak Jokowi. Dan itu bukan sekedar menyangkut investasi bisnis, tapi juga soal keamanan security. Karena Pak Luhut datang dari kalangan militer, paham tentang global politics di Asia Pasifik, tahu bagaimana investasi itu dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan. Jadi beliau juga merasa bahwa kok bebannya besar betul ya. Tapi kan dia nggak mungkin mengeluhkan. Karena dia menganggap bahwa oke, itu hal yang mesti dijaga, jangan sampai citra Indonesia turun. Padahal menteri-menteri teknis di bawah koordinasi Pak Luhut itu bajingan semua tuh kan. Nipu data lah, berupaya untuk memanipulasi opini publik lah. Itu bebannya tuh. Jadi kita bisa mengerti bagaimana Jokowi kehilangan grit terhadap kehilangan pegangan untuk mengatakan bahwa dia masih bisa mengendalikan ekonomi dan politik berdasarkan janji dia di awal periode kedua. Dan orang akan nilai bahkan di periode pertama Anda udah gagal sebetulnya tuh. Jadi akhirnya Jokowi akan dilemahkan sendiri oleh cara dia mencitrakan dirinya. Kalau Jokowi makin lama makin sederhana, itu orang anggap oke, Jokowi tahu diri, dia tahu bahwa banyak hal yang tidak bisa dia capai. Nah sekarang justru dia ingin speak up lagi, seperti yang dia janjikan dulu bahwa ekonomi akan meroket, dia pakai tangan. Dan sekarang kita lihat setiap kali pidato Pak Jokowi kayak ada kimia di dalam dirinya, dalam otaknya yang membuat dia bergairah palsu gitu. Dan kita tahu bahwa problem Jokowi itu sebetulnya bukan soal kapasitas yang memang udah dianalisis nggak ada, tetapi kemampuan dia untuk kembali sebagai manusia yang sadar diri bahwa kekuasaannya sudah hampir habis. Dan itu pentingnya kan. Jadi perbanyak aja, memperluas batin lah supaya mampu untuk menerima keadaan terakhir itu. Saya kira itu yang mesti kita terangkan secara jujur pada beliau sebagai presiden kita. Dan kalau tadi Anda menyinggung, kelihatannya orang-orang setara Jokowi juga tidak ada yang berani menginginkan ini. Dan selama ini kalau kita lihat justru yang berani jujur itu malah justru keluarganya dari putra-putranya Pak Jokowi, terutama Gibran begitu ya. Kan yang sudahlah kembali ke Solo dan sebagainya. Saya kira mungkin kali lagi ini Gibran juga perlu mengingatkan Pak Jokowi sudahlah soal IKN itu sudah selesai Pak gitu. Udah Bapak pulang saja ke Solo ya itu nanti biar sejarah lah yang akan mencatat. Mumpung belum terlalu jauh juga pembangunan di IKN gitu. Iya, itu saya bayangkan kalimat itu diucapkan malam hari, tapi kemudian pagi hari Pak Jokowi didatangi oleh punakawan-punakawan ini. Terusin Pak, ini masih ada nih. Datang ke Kanada tuh, mereka berlimpah dana pensiunnya. Ya semua negara Eropa berlimpah dana pensiun, tetapi memilih investasinya itu nggak mungkin. Coba kita bayangin tiba-tiba Jokowi ngomong dana pensiun Kanada, siapa yang bisikin bahwa ada dana pensiun Kanada? Karena nggak jelas tuh dari mana. Kan mestinya ada orang yang timbang-timbang dulu tuh. Kira-kira reaksi dunia bagaimana kalau bahkan dana pensiun yang surplus di Kanada itu mau dipakai untuk IKN. Nah, Kanada adalah negeri di mana di situ ada organisasi namanya Black Rose itu organisasi lingkungan yang sangat kuat pengaruhnya di dunia itu. Semua LSM lingkungan itu ada bermarkas di Kanada. Mereka justru sangat peka dengan keadaan Indonesia yang deforestasinya jalan terus. Jadi nggak mungkin dana pensiun itu dipakai untuk membangun ibu kota yang aktivitasnya adalah membabat hutan. Itu juga ngaco kan. Jadi bayangkan misalnya itu membayangkan Kanada aja Pak Jokowi nggak ngerti. Emang Kanada negara rakus sumber daya enggak, mereka justru mulai dengan politik hijau itu jadi
Dari segi itu aja si Kanada merasa ini ngapain sih kalian minta ke kita? Kita justru lagi mempersoalkan kalian yang bakar-bakar hutan dan potong-potong pohon kan itu. Ya, 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 ya. Nah, apalagi kemudian kalau dikaitkan itu dana pensiun, itu ini yang tadi saya singgung ya. Pak Erick Thohir sendiri sudah menyatakan ada 31 lembaga pengelola pensiun BUMN itu memprihatinkan. Dan itu sebenarnya kita tahu itu korupsi lah gitu ya. Dan ada beberapa pemain kasus yang juga sudah langsung disidik oleh KPK. Jadi yang begini-begini ini kan membuat kredibilitas Indonesia makin makin berat kalau Pak Luhut misalnya menyatakan bahwa Singapura brengsek, Amerika omdo, ya orang akan bilang oke, gua nggak akan ngomongin lu brengsek tapi omdo, tapi indeks persepsi korupsi kalian tuh makin lama makin tinggi, jadi kita nggak mau masuk ke kalian kan gitu. Ya itu paling penting tuh indeks persepsi korupsi yang sering kali kekuasaan ya, itu kan persepsi itu persepsi datang dari in-depth interview tentang sikap orang Indonesia terhadap korupsi bahwa itu tinggi sekali, apalagi sikap orang asing dalam memandang korupsi Indonesia. Kan kita betul-betul nggak bisa menyelesaikan korupsi itu. Jadi hal yang paling penting di dalam dunia yang berubah, milenial ingin lihat Indonesia yang hijau, Indonesia yang tidak korupsi, Indonesia yang secara hukum tumbuh. Semuanya nggak ada tuh. Maka semua WA group critical voices dari Indonesia dibaca lewat algoritma di Google. Nah, Google itu kemudian dipakai sebagai dasar dari investor untuk menilai Indonesia layak apa enggak tuh. Lalu saling share potensi itu, potensi bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal. Gitu. Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Jadi kalau Pak Jokowi sekedar nggak ngerti konteksnya, ya dia pasti bilang Indonesia bagus. Kenapa? Karena Bahlil bilang Indonesia bagus. Lalu Pak Jokowi bilang oke, kalau begitu Pak Luhut terus karena Pak Luhut terpaksa mesti terima itu kan. Erick Thohir juga berpikir bahwa oke itu nggak ada soal. Padahal Erick Thohir problem dia dengan apa namanya Goto, Telkomsel itu juga dibaca sebagai potensial fraud di dalam bisnis internasional. Kan semua itu kan variabel yang ada datanya tuh Pak Jokowi. Oke, jadi saya kira sebelum para menteri berani menyatakan itu kepada Pak Jokowi, dan saya kira mungkin nggak akan mereka lakukan, kita saja yang memulai ya. Sudahlah Pak Jokowi ya, berhenti soal IKN, cawe-cawe. Kalau kemarin kita bilang cawe-cawe soal capres, sekarang cawe-cawe IKN itu biarlah sejarah yang nanti akan menilai soal IKN itu. Jadi selama Jokowi tetap nekat, buat dia mesti ninggalin sesuatu, jejaknya apa? Ya jejaknya kan dari awal IKN, IKN, IKN. Yang dari awal kita udah bilang itu buruk, buruk, buruk. Karena dunia berubah, dunia menilai bukan dari jumlah semen yang ditanam di ibu kota itu, tetapi jumlah pohon yang dirawat Indonesia. Itu kan paradigmanya udah beda. Jadi ngapain juga Jokowi terus-terusin itu yang pasti akan dikutuk dunia tuh. Itu intinya tuh. Kalau Jokowi mau dengar sedikit aja tuh permintaan dari masyarakat sipil itu mungkin dia masih bisa diselamatkan. Tapi justru masyarakat sipil yang ada di istana itu juga bagian buruk dari yang kita punya tuh masyarakat sipil yang nggak mampu untuk mengatakan pada Jokowi enough is enough Pak Jokowi soal deforestasi, soal human rights itu buruknya masyarakat sipil kita, justru mereka cari suaka di istana bukannya backup soal civilian value, tapi dia justru mempromosikan keangkuhan mereka sendiri itu karena banyak dari mereka jadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Yes, so. Oke, saya kira dengan kata lain kita ingin mengingatkan Pak Jokowi nolkan ambisi untuk terus mengundang investasi di IKN, gitu ya, Bung Rocky ya. Iya betul, nolkan ambisi, balik ke Solo, jadi sebagai manusia paripurna, gitulah. Oke, makasih Bung Rocky. Oke.